Halo guys, selamat datang lagi di channel gua dengan gua Gaming. Jadi sebelumnya gua minta maaf, pakaian gua kayak ini bukan lagi mau sesi konsultasi ya guys ya. Jadi kebetulan gua lagi di tempat kerja dan lagi kerja juga, jadi gua sempatin aja sedikit untuk bikin video mengenai Mulan ya guys ya. Di video ini gua pakai salah satu hero legend yang siapapun pasti tahu. Ini yang menurut gua sampai sejauh ini gua masih nganggap ini ranjau ya guys ya, di summon rank SSL ini tetap masih ranjau bagi gue. Cuman karena gue belum dapat Mulan, gue jadikan dia sebagai icon saja ya, karena skillnya mirip sih sama Mulan, main-main api gitu ya guys ya. Jadi sejauh apa sih, layak nggak kalian untuk summon Mulan ini? Oke, kita telaah dulu. Jadi ini hero nya, kita lihat dulu hero nya ya guys ya. Satu hal yang pasti yang gue katakan, selagi dia masih bintang 3 itu nggak ada gunanya guys. Jadi nggak bagus lah kalau untuk bintang 3 dia nggak ada spesialnya. Agak mendingan ketika dia sudah bintang 5 sebetulnya, tapi kita coba lihat dulu ketika bintang 4. Jadi ketika dia bintang 4 ya, dia punya satu pasif tambahan. Ketika dia bunuh lawan, dia bisa act again, jadi kayak semi ranger ya guys ya. Di part ranger itu ada, kalau ketika dia bunuh kayak Artemis, habis bunuh lawan dia bisa panas sekali lagi. Nah, Mulan juga bisa seperti itu, jadi habis dia bunuh musuh dia bisa act again. Nah, di sini keterangannya ada dikatakan jika dia sudah dapat buffnya itu yang untuk action lagi itu, dia menaikkan damage 50% damage ke summon unit tapi guys, bukan ke enemy unit. Jadi kayaknya ini lebih cocok ke kayak kalian lagi main ini ya, main daily slime kayaknya, untuk dapatin duit. Jadi ketika bunuh dia bisa jalan lagi, habis itu ke summon unit yang minion kecil itu damage-nya naik guys. Kayaknya lebih cocok sana guys. Nah, ketika dia udah bintang 5, jadi dia sama, dia tetap ketika musuhnya banyak yang kena ignite dan mukul dia, defense-nya naik guys. Bukan defense-nya naik, damage lawan yang menurun ya guys ya. Tapi ini cuma apply ke dia aja, tidak ke timnya. Jadi ya Mulannya aja yang jadi lebih tanky ya guys ya. Nah, di bintang 5 juga yang masih mirip sih sama bintang 4 tadi, cuman damage-nya itu naik 100% ya guys ya. Nah, kita loncat ke bintang 6. Nah, di bintang 6 ini yang dia udah jadi GG banget guys. Jadi setiap kali dia nge-skill dan kawan dia nge-skill, skill aktif apapun, skill aktif ya guys ya. Jadi setiap kali skill aktif, kawannya itu juga jadi punya buff ignite. Jadi kayak misalnya Merlin ngeluarin Metal Shower, ada ignite-nya. Artemis ngeluarin panahnya, ada ignite-nya juga guys. Jadi cepat banget untuk menuhin ignite. Nah, ignite ini kalau dikombinasikan dengan tim physical itu GG banget, karena dia nuhin physical defense daripada lawan. Kalau udah limit break nanti lebih gila lagi sih. Dia punya ability chaos, dimana satu stack ignite itu sama dengan satu stack chaosnya. Itu efeknya menurunkan ACC-nya 10%, ACC lawan ya guys ya. Akurasi lawan itu diturunkan 10%, dan kalian bayangin seandainya ignite ini bisa 5, berarti akurasi lawan diturunkan sebanyak 50%. Pukulan kalian bisa miss terus guys. Tapi melihat makin banyaknya ke sini, meta makin banyak mengandalkan debuff pada lawan, di sini gua makin menganggap ya Isabella itu guna banget. Oke guys, jadi ya itulah intinya tentang skill daripada hero Mulan ini ya guys ya. Jadi kita coba lihat langsung kalau untuk statnya dalam PvP itu bagaimana. Nah, jadi ini sih komposisi yang ideal ya guys ya. Ini menurut pribadi gua, komposisi yang ideal itu adalah kalian punya satu reduce damage AOE, boleh kalian pakai Chang'e atau boleh pakai Dracula atau pakai keduanya. Habis itu ada satu Guardian Protector, itu boleh kalian pakai Gwen, Marco, Joan ataupun pakai Valkyrie ya guys ya. Nah, satu lagi support, itu bisa pakai Isabella atau Chang'e yang gue rekomendasiin sih. Dua ini sih yang menurut gue paling bagus, apalagi kalau Chang'e nya ada bintang 6. Nah, kalian punya dua slot untuk DPS. Idealnya sebetulnya kalau pendapat pribadi gue sih, ya DPS itu ada dua tipe, kalian pakai yang magical dan yang pakai physical. Kenapa gue anjurin dua? Kalau kalian terlalu fokus pada physical, pasti suatu saat kalian akan ketemu yang tipenya main physical evasion, baik itu Hanzo ataupun sama Artemis yang lainnya. Nah, artinya jika kalian ingin pakai Mulan, dan sekali lagi Mulannya mesti bintang tinggi ya guys ya. Kalau bintang awal menurut gue itu nggak terlalu kepakai, nggak terlalu spesial ya. Bintang 6 sih yang udah bagus, apalagi kalau udah limit guys. Nah, kalau kalian mau memakai Mulan di antara dua slot DPS ini,
ya mau nggak mau kalian mesti ngorbanin DPS magical kalian. Kalau nggak ignite-nya nggak terlalu efektif guys. Jadi defense lawan turun sementara kalian main magical jadi nggak efektif. Lebih bagus kalau seandainya kalian fokus semuanya physical aja. Tapi sekali lagi guys, kalau kalian berani main tim physical only tanpa adanya magical, di settingan item kalian harus pakai ya akurasinya mesti tinggi ya guys ya. Jadi gamenya mesti fokus pada akurasi juga supaya kalian nggak jadi bulan-bulanan ketika ketemu Hanzo ataupun sesama Artemis yang physical efficiency tinggi banget. Nah seandainya tim kalian udah seperti itu, gua ambil contoh aja ya guys ya, anggap aja ini si Hero Legend satu ini adalah Mulan ya guys ya. Nah dengan tim seperti ini, nah kalian bisa ngasih ignite itu banyak banget guys, apalagi kalau seandainya Isabella ini kalian ganti dengan Chang'e ya guys ya, apalagi kalau Chang'e nya udah bintang 6 itu wow banget sih memang. Nah dengan tim yang seperti ini skill kalian artinya full dengan skill AOE atau skill area, dan kalian nggak usah pusingin untuk ngelewatin tanker lawan, protector lawan kalian nggak usah pusingin, dan setiap ability dari mereka ini bisa ngasih ignite guys. Jadi kebayang seandainya ignite ini setiap turnnya itu sakit banget dan mereka jadi nggak ada physical defense guys. Nah jika kalian nggak punya Artemis, boleh aja Artemis ini kalian ganti dengan Michael mungkin ya guys ya. Jadi Michael kayaknya akhirnya menemukan tempatnya di sini guys, mungkin ada kepakai. Michael ini seandainya musuhnya punya stack ignite yang lebih banyak, dia akan semakin sakit pukulannya guys. Tapi perlu jadi catatan, kalau kalian menginginkan pakai Warrior ya guys ya, apalagi kayak Michael yang tipenya single DPS, kalian butuh satu item ini guys. Nah kalian butuh Lens of Eternity, dimana kalau kalian lihat pasifnya itu, jadi dia mukulnya itu jadi kayak Jester guys, ignore protection, tidak bisa diblok sama tanker lawan. Nah ini kalau seandainya sudah bintang 6 itu persentase 90%, dan kalau kalian sudah limit break equip ini sudah rebirth lah, sudah sampai level 70 ya guys ya, itu persentasenya 100%. Jadi betul-betul tank lawan itu cuma jadi penonton aja guys. Nah di sini kalau seandainya kalian punya Michael atau bahkan mau pakai Mulan tadi, itu single targetnya pasti instant kill guys. Kalau kalian lihat di keterangan pas single targetnya punya Mulan, ini kita kasih lihat lagi ya guys ya. Single targetnya GG banget guys. Di ultimate itu damage-nya 580%, itu aja sudah di atas rata-rata single target ya guys ya. Biasanya nggak nyampe 580 untuk single target. Nah seandainya damage lawannya masih di atas 70%, artinya ketika turn 1 battle war mulai, tentu HP lawan kan penuh guys. Nah dia ngasih single target ditambahkan dengan 100% lagi. Jadi seandainya nggak bisa diblok karena Mulannya pakai Lens of Eternity, ya seharusnya mati guys. Jadi one turn killnya GG banget ini. Lens of Eternity memang item yang GG banget sih, dan gua pribadi belum ada itemnya, makanya gua nggak gedein Warrior gua jadinya. Nah mungkin bagi kalian yang punya item itu, ya seandainya kalian dapat Mulan, mungkin akhirnya legenda kita ini bisa dipakai guys, mungkin ya guys ya. Tapi ngelihat Mulan ini adalah hero yang ya cukup tergantung sama item tadi, kalian butuh Lens of Eternity ya guys ya, dan juga butuh bintang tinggi, butuh bintang 6 ataupun bahkan limit break guys. Jadi sebetulnya gue nggak terlalu rekomendasiin buat kalian yang F2P, apalagi yang summonnya cuma sedikit-sedikit. Kalau dapat bintang 3, bintang 4 kurang efektif guys, jadi nggak terlalu kepakai juga. Apalagi Warrior ini kalau kita lihat partnya, pasifnya jelek banget guys. Gue kecewa sih guys. Nih basic attack-nya naik, damage-nya siapa sih yang main basic attack sekarang gue tanya? Nggak ada yang main basic attack. Dan itu udah di part yang bintang 3, part yang nomor 3 lah, maksudnya udah part terakhirnya. Dan kalau ngelihat part yang lain juga ya standar banget guys, nggak ada yang wow gitu. Tapi oke lah, kalau kalian memang yang nggak ada pilihan lain, kalian mau pakai boleh-boleh saja. Tapi seandainya kalian tidak pay to pay, artinya kalian summonnya sesekali, genesisnya nabung sedikit-sedikit, malah gue lebih rekomendasikan untuk kali ini kalian ngambil ini guys. Jadi ini itemnya lagi GG semua ya guys ya, semuanya bagus banget. Ini Poseidon Trident kalau kalian pasang ke Dracula GG banget, skill Dracula jadi area tuh speed down semua guys. Light Salvation nggak usah ditanya lagi, ini menurut gue memang baju paling bagus buat
match kalian ataupun buat healer kalian untuk survival ya guys ya. Ini nggak bisa di one down kill ini. Wing helmet udah ya semua udah pasti tahu ini itemnya wajib si Lucy ataupun assassin lain lah, Lilith atau Miss, kalian mau pakai ini juga bagus banget. Dan ini dia pun guys, jadi ini item yang semi mitos ya guys, item goib ini payah banget nyarinya. Jadi nggak banyak yang punya item ini, dan kalau kalian bisa dapat ini, tank kalian nggak gampang dilewatin guys. Jadi mau dibekukan sama AB, mau dibekukan sama Medusa, atau di stun sama si Artemis tuh nggak bisa guys. Jadi dia imun jadinya. Kalau kalian udah bikin dia level 70, persentase resistennya 100% guys. Jadi cuman bisa ditidurkan oleh Aelis atau ditaunt oleh Poseidon aja guys. Nah jadi menurut gua kalau seandainya kalian punya Genesis yang sedikit-sedikit, mending kalian summon equip aja lah. Equip di kali ini bagus-bagus kok. Tapi jika kalian punya cash yang unlimited, yang banyak banget, kalau gua sih nggak mau ya. Tapi kalau kalian punya, misalnya kalian berminat dan cinta banget dengan bentuknya Mulan ini, waifu banget bagi kalian, silakan aja digas, karena ya untuk bintang tinggi dia memang wow banget guys. Bintang 6 apalagi kalau sudah limit breaknya. Nah untuk settingan item kita lihat dulu. Senjata udah paling bagus yang tadi ya guys ya, Lens of Eternity. Jadi menurut gue memang itu udah paling GG lah guys. Nah untuk Mulan ini menurut gue bagus untuk pertolongan jangka panjang. Jadi bagus kalau dia seandainya dikasih Vampire Kiss oke di sini. Nah menurut gue memang itu sih yang bagus banget untuk dia ya guys ya. Nah untuk baju ya kalian nggak ada yang wajib sih. Menurut gue equip warrior ini sebetulnya standar aja, nggak ada yang wow. Cuman yang wow banget itu senjatanya yang tadi itu guys. Jadi kalau untuk equip ya terserah kalian lah, kalian dapat yang mana aja boleh dipakai kok. Boleh kalian pakai Veil Dragon Almond, boleh kalian pakai Armor of Redemption untuk naikin defense tim kalian. Boleh aja, fine aja kok. Nggak ada yang bagus banget. Nah untuk trinket pilihan kalian bisa dua sih kalau yang menurut gua ya. Bisa kalian pakai Horn of Judgment untuk nambah energi tim kalian lagi. Dan menurut gua ini memang masih item wajib juga dalam satu tim, minimal di antara 5 unit kalian mesti ada satu yang bawa ini ya guys ya. Dan biasanya dikasih ke DPS karena dia nambah strength-nya juga. Bawa Horn of Judgment boleh, dan ya ini item untuk nambah damage-nya juga boleh saja kalian pakai. Atau jika tadi yang ada item ketiga ya guys ya. Jadi jika kalian masih mainnya semi tank ya boleh saja kalian tambahkan dengan Nuada Silver Hand. Jadi supaya musuhnya ignite, pukul ke Mulannya lebih lemah pukulannya, ditambah dengan Nuada Silver Hand dia naikkan defense-nya juga, mungkin Mulannya jadi susah banget untuk dimatikan guys. Ya tapi bagaimanapun intinya itulah tentang Mulan. Menurut gua itu untuk unit yang late game atau kalian mau sabar ya untuk nabung beli shop-nya terus, dia oke sih guys. Untuk bintang 6 dan 5 build-nya bagus banget. Tapi untuk kalian yang summon sesekali dan ya mentok-mentok jika kalian ngeluarin case, mungkin kalian cuma sampai bintang 5 atau bintang 4, menurut gue tetap tidak optimal pemakaiannya jika kalian tidak memiliki Lens of Eternity ya guys ya. Jadi item ini ya guys ya, ini tetap masih menjadi kunci untuk memakai Hero Warrior guys. Dan kembali lagi legenda kita guys ya, legenda kita, apakah dia masih bisa kepakai guys? Nah legenda kita yang satu ini menurut gue memang susah membuildnya ya guys ya. Jadi ya sudahlah, kita memang kalau nggak ada unit lain ya boleh kalian pakai guys. Tapi kalau gua sih, katakan pun kalian nge-cash ya, kalian punya bintang 6 atau bintang limit breaknya si Mulan, otomatis kalian punya unit yang lain dong pasti. Ngapain sih kalian ngosongin slot untuk hero satu ini guys? Dan kalau kalian punya satu Lens of Eternity, mending kalian kasihkan ke Mulan kan guys, daripada ngasihkan ke Michael. Ya mungkin itu aja video tentang Mulan kali ini. Jika kalian punya pertimbangan lain atau punya masukan lain mengenai gimana cara build Mulan atau tim komposisinya, mungkin kalian bisa aja komen di bawah. Dan selalu support gue, selalu ikutin video-video gue selanjutnya. Terima kasih guys, sampai jumpa, bye.